Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Sholih dan sholihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Mulfa akan berbagi sedikit ilmu kepada kalian semua. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk sholih dan sholihah. Sholih dan sholihah, seperti yang kita tahu, salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah adanya nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah peristiwa pertama kali Al-Quran diturunkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. diturunkannya Al-Quran merupakan salah satu peristiwa penting bagi manusia. Karena dengan diturunkannya Al-Quran, manusia dapat keluar dari gelap gulitannya kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam. Nah, kira-kira sholih dan sholihah tahu di mana dan kapan pertama kali Al-Quran diturunkan? Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril di tempat yang sangat sunyi sepi, yaitu Gua Hira, pada tanggal 17 Ramadan. Oleh karena itu, setiap tanggal 17 Ramadan, umat muslim memperingati hari nuzulul Quran. Sholih dan sholihah, dalam memperingati nuzulul Quran, bukan bagaimana kemewahan dan kemeriahan yang kita tampilkan dalam peringatan tersebut. Akan tetapi, mari kita renungkan, apakah kita sudah menjalani kehidupan kita sesuai dengan ajaran Al-Quran? Kalau belum, maka kita harus berusaha dan memperbaiki diri agar kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu mengimaninya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu membacanya. Seperti yang sholih dan sholihah tahu, bahwa membaca Al-Quran adalah bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Yang selanjutnya yaitu merenungkan dan memahami isi dari Al-Quran. Karena dengan memahami isi dari Al-Quran, maka kita dapat mengambil pelajaran dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu menghafalkannya. Kita mempunyai kewajiban untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena seperti yang sholih dan sholihah tahu, bahwa kita mempunyai kewajiban sholat 5 waktu. Dan dalam sholat tersebut ada bacaan Al-Quran. Akan tetapi, kita tidak diwajibkan untuk menghafal dari juz 1 sampai juz 30.
Kita diwajibkan untuk menghafalkan Al-Quran semampu kita. Namun, alangkah lebih baiknya kita memperbanyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Karena semakin banyak hafalan yang kita hafalkan, maka semakin tinggi kedudukan kita di surga. Sholih dan sholihah, kita tidak hanya saja mengimani, membaca, memahami, dan menghafalkannya saja, tetapi kita juga harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Setelah mengamalkannya, kita juga harus mengajarkannya. Seperti dalam satu hadis yang berbunyi, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi, jika kita hanya tahu satu ayat dari Al-Quran, kita wajib menyampaikan kepada orang lain. Karena apa? Karena bisa jadi nanti orang yang kita ajari satu ayat tersebut dapat mendapat petunjuk dari Al-Quran melalui kita. Setelah mengajarkannya, kita juga harus menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak cukup mengamalkan Al-Quran secara pribadi, tetapi kita juga harus menerapkan dalam bermasyarakat. Karena di dalam Al-Quran juga mengajarkan bagaimana cara hidup bermasyarakat yang baik. Audio Jungle.